Pernah kan Anda lihat grafik yang bukannya bikin ngerti, malah bikin tambah pusing? Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas cara mengubah data yang kelihatannya rumit jadi cerita visual yang, wah, jelas dan memikat. Kenyataannya, kita emang dikelilingi oleh grafik yang jelek. Tapi, kabar baiknya, ada solusinya kok. Nah, semua perangkat yang akan kita bahas ini diadaptasi dari buku super keren Storytelling with Data oleh Cole Nussbaumer Knaflic. Percaya deh, ini bakal mengubah cara Anda memandang angka selamanya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih banyak banget grafik yang buruk di luar sana? Masalah intinya sebetulnya sederhana. Kebanyakan dari kita itu nggak pernah diajarin caranya bercerita pakai angka. Ini bukan salah kita loh. Tapi ini adalah sebuah keahlian yang bisa dan jujur aja harus kita pelajari. Grafik kayak gini tuh rasanya kayak serangan visual ya kan? Mata kita langsung loncat kemana-mana, berusaha nyari apa sih yang sebetulnya penting di sini. Ada terlalu banyak hal yang rebutan perhatian kita, sampai-sampai kita bingung harus mulai lihat dari mana. Coba deh kita pikirin begini, di sekolah kita belajar bahasa buat merangkai cerita, terus kita juga belajar matematika buat paham angka. Tapi jarang banget kan kita diajarin buat gabungin keduanya. Padahal kemampuan untuk menceritakan kisah dengan angka itu salah satu skill paling krusial di dunia kerja modern. Oke, jadi kita mulainya dari mana? Poin paling pentingnya adalah ini, sebelum Anda buka Excel atau aplikasi grafik lainnya, bahkan sebelum mikirin desainnya mau kayak gimana, Anda harus mulai dari yang paling dasar, yaitu konteks. Setiap cerita data yang efektif itu selalu dimulai dengan menjawab 3 pertanyaan ini. Pertama, Anda ngomong sama siapa? Ini bakal nentuin bahasa dan sedetil apa penjelasan Anda. Kedua, apa pesan utamanya? Satu hal paling penting yang Anda mau mereka ingat tuh apa? Dan ketiga, bagaimana data bisa Anda pakai buat ngebuktiin poin Anda itu? Nah, ini membawa kita ke perbedaan yang penting banget antara analisis eksploratif dan eksplanatif. Anda harus nahan godaan buat nunjukin semua kerja kraft Anda, semua 100 tiram yang Anda buka, itu tahap eksplorasi. Untuk bercerita, fokus Anda harus di tahap eksplanasi. Tunjukin aja mutiara-mutiara berharga yang Anda temukan. Tunjukkan wawasan yang mendukung pesan utama Anda. Oke, sekarang kita masuk ke alat pertama kita. Ini kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa besar. Yaitu, Anda harus menyingkirkan semua kekacauan visual. Anggap aja begini, setiap elemen yang Anda tambahin ke grafik, setiap garis, warna, atau label, itu menambah beban kognitif. Maksudnya, nambahin usaha mental yang harus dikeluarin audiens Anda buat ngerti. Jadi, kalau sebuah elemen gak nambahin pemahaman, artinya elemen itu justru mengurangi, alias jadi pengganggu. Coba lihat deh perbedaannya di sini. Jauh banget kan? Dengan ngebuang garis-garis tebal yang gak perlu, grid yang bikin rame, dan efek 3D yang ganggu, tiba-tiba datanya sendiri yang jadi bintang utamanya. Pesan Anda jadi sampai jauh lebih cepat dan jelas. Nah, ada aturan penting lainnya nih. Yaitu hindari jenis grafik tertentu yang emang dari sananya udah bermasalah. Dan pelaku terburuknya, ya ini dia, diagram lingkaran. Walaupun kelihatannya lucu dan berwarna-warni, mereka itu sebenarnya susah banget dibaca dengan akurat. Masalahnya gini, otak manusia itu nggak dirancang buat membandingkan sudut dan luas area secara presisi. Lihat aja contoh ini, karena efek 3D yang aneh, potongan yang kelihatannya paling besar ternyata malah lebih kecil dari yang di sebelahnya. Ini kan menyesatkan banget. Jadi gampangnya gini deh, kalau mau grafik Anda jadi jauh lebih baik secara instan, cukup berhenti pakai jenis-jenis ini. Kalau Anda ragu, pakai aja diagram batang sederhana. Hampir bisa dipastikan, itu pilihan yang jauh lebih jelas dan efektif. Oke, kita masuk ke alat kedua. Setelah Anda beres-beres visual, tugas Anda selanjutnya adalah secara aktif mengarahkan mata audiens Anda ke bagian yang paling penting. Coba deh, berapa lama Anda butuh waktu? Agak lama kan? Otak Anda harus memindai setiap angka satu persatu. Proses yang lambat dan gak efisien. Nah, sekarang lihat. Ajaib kan? Yang menarik adalah bagaimana otak Anda langsung menangkap angka yang ditebalkan, hampir seketika tanpa perlu usaha mikir. Itulah kekuatan dari yang namanya atribut pra-atentif, isyarat visual yang ditangkap otak kita bahkan sebelum kita sadar. Atribut seperti warna, ketebalan, dan ukuran ini adalah senjata rahasia Anda. Anda bisa pakai ini secara strategis buat menciptakan hierarki visual.
Contohnya, pakai satu warna cerah buat menyorot titik data paling penting dan bikin sisanya jadi abu-abu. Dengan begitu, Anda kayak ngasih perintah ke audiens Anda, "Hey, lihat ke sini." Nah, sekarang saatnya menyatukan semuanya. Mari kita lihat gimana kedua alat tadi, merapikan visual dan memfokuskan perhatian, bisa mengubah grafik yang biasa-biasa aja jadi sebuah cerita yang persuasif dengan pesan yang sangat jelas. Nah, ini nih contoh klasik dari apa yang sering kita lihat. Data cuma ditumpahin gitu aja ke audiens. Grafik ini emang nunjukin data, tapi nggak ngasih konteks, nggak ngejelasin apa artinya, dan audiens jadi dibiarin mikir sendiri. Terus kenapa? Untuk bisa beralih dari sekedar numplekin data jadi bercerita, Anda harus punya sudut pandang yang jelas. Anda harus punya keberanian untuk membuang apapun yang nggak mendukung pesan utama Anda, sekalipun itu data yang kelihatannya menarik. Dan lihatlah transformasinya. Keren banget. Grafiknya sekarang rapi, nggak ada lagi yang berantakan. Terus, warna dipakai secara strategis buat fokusin perhatian kita ke dua titik data kunci. Dan yang paling penting, judulnya. Judul yang kuat dan berorientasi tindakan ngasih tahu kita dengan sangat jelas apa inti ceritanya dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ingat ya, tujuan Anda itu bukan cuma buat nunjukin data. Tujuannya adalah untuk menggerakkan orang lain. Dengan pakai alat-alat sederhana ini, Anda bisa beralih dari cuma nyajiin angka, jadi menceritakan kisah yang kuat, persuasif, dan mendorong tindakan. Jadi, data Anda itu lagi bercerita. Pertanyaannya, apakah Anda sudah siap untuk menerjemahkannya?